Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Indra Indrawan Rahman, biasa dipanggil Pak Indra. Pagi ini saya akan membawa materi tentang sekolah ramah anak. Untuk materinya sudah saya share di WhatsApp group, silakan ambil dari wali kelas masing-masing. Nah, apa itu sekolah ramah anak? Konsepnya ini dilatar belakangi oleh adanya banyaknya fenomena kekerasan, kemudian narkoba di kalangan muda, kemudian pornografi, bencana alam, dan paham radikalisme. Nah, di sini sekolah sebagai suatu lembaga di mana para orang tua menitipkan anak-anaknya itu memiliki prestasi, baik itu prestasi pengetahuan maupun prestasi di bidang lainnya, misalkan seni dan olahraga. Selanjutnya adanya pembentukan watak dan budi pekerti. Nah, ini sangat penting di zaman sekarang, di mana banyaknya informasi-informasi yang lain yang terkait dengan paham kekerasan dan lain sebagainya. Nah, dalam pembentukan watak dan budi pekerti ini, sekolah juga berperan untuk membentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik, ya, seperti membiasakan diri sholat, kemudian bagaimana kalian bersikap, dan melatih kedisiplinan anak melalui upacara. Ya, interaksi guru dan siswa. Nah, ini juga kedepannya kita akan membiasakan bagaimana kalian berkomunikasi, berinteraksi dengan guru, ya, tata keramanya, tata bicaranya, sopan santun, serta bagaimana kalian berkomunikasi dengan sesama siswa lainnya. Nah, di materi juga kalian bisa lihat terkait dengan definisi sekolah ramah anak, ya. Jadi sekolah ramah anak itu terkait dengan pendidikan formal maupun yang informal, yang mana adanya pembiasaan terhadap kondisi lingkungan yang aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya lingkungan, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan maupun diskriminasi. Nah, jadi sekolah ramah anak itu sudah dicanangkan oleh gubernur, ada kepresnya, ada undang-undangnya yang terkait dengan sekolah anak, dan kondisi bagaimana menciptakan kondisi yang mencapai kondisi sekolah yang ramah bagi anak. Sekolah ramah anak itu artinya kalian diharapkan berpartisipasi aktif, ya, bersama guru dan siswa lainnya untuk saling mendorong, ya, saling mendukung, menghargai sesamanya, ya, demi proses pembelajaran yang lancar dan tercapainya cita-cita kalian. Nah, dalam hal ini anak itu mempunyai hak untuk bermain, berprestasi, kemudian berhubungan dan berbicara dengan orang tua, melakukan kegiatan agama, berkumpul maupun berserikat. Dan anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan identitas, nama, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, dan standar kesehatan. Kemudian seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, kemudian eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. Nah, ini kita akan pastikan kalian itu terbebas dari hal-hal seperti itu, ya. Oleh karena itu, peran anak dalam pemenuhan hak anak yang tadi setelah disebutkan itu perannya ada dua, yaitu peran sebagai pelopor maupun pelapor. Pelopor itu artinya kalian menjadi agen perubahan. Anak berpartisipasi aktif dalam membangun hubungan antar sesama temannya maupun dengan guru, ya. Memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi
banyak orang. Sementara peran kalian sebagai pelapor adalah terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat maupun pandangan ketika mengalami atau melihat dan merasakan bila mana ada hak-hak yang terlewati atau tidak terpenuhi di sekitar anak. Kewajiban anak, apa sih kewajiban anak? Kewajiban anak itu adalah menghormat pada orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Nah, itu ada di materi. Silakan ya, kewajiban anak. Bagaimana seorang anak tuh harus tetap menjaga sopan santun, ya, tata bahasa yang baik. Kemudian yang terpenting adalah menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, itu terkait dengan pembentukan karakter yang sudah dijelaskan di awal ya. Nah, peserta didik atau para siswa itu ada banyak ya, mulai dari berperan aktif dalam menyampaikan ya, memberikan masukan terkait dengan bagaimana sih pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan, karena setiap anak cara belajarnya pasti berbeda satu sama lain. Kemudian sebagai tutor sebaya, artinya saling mengingatkan ya, tutor sebaya bagi sesama peserta didik dalam keluarganya. Ya, tutor sebaya itu artinya ya tadi ya, saling mengingatkan, memberikan pencerahan kepada teman kalian ya. Nah, dalam sekolah ramah anak ini, selain lembaga sekolah memberikan fasilitas dan fasilitator, yaitu guru-guru yang nantinya akan membantu kalian dalam menjaga tercapainya sekolah ramah anak, ada juga peran peran serta dari siswa ya, untuk melaporkan bila melihat ya, kemudian saling mengingatkan dan sesama teman, maupun memberi masukan kepada lembaga sekolah. Nah, kenapa kita harus menciptakan sekolah ramah anak? Karena ini setelah dilihat di slide berikutnya, itu ada terkait dengan bahayanya tindakan perundungan atau yang kita kenal dengan bullying ya. Bullying itu macam-macam, bisa secara verbal ya, misalkan gosip, celaan ya, kalian bermain di medsos, menyebar fitnah ya, atau bullying yang non verbal ya, yang tidak diucapkan tapi dalam bentuk ekspresif, misalkan melihat teman kalian dengan sinis ya, ekspresi muka merendahkan, kemudian menonton aksi bully ya, ada orang yang dibully kamu nggak lapor, cuma nonton aja, atau mengucilkan teman kalian sendiri gitu, mengolok-olok teman sendiri ya, yang intinya kalian ingin merendahkan. Nah, itu jangan, itu tidak baik ya, karena tindakan bullying atau merundung itu sangat menghambat kemajuan baik kalian sendiri maupun teman kalian sendiri ya, rekan kalian sendiri. Bentuknya juga macam-macam ya, bullying itu. Intinya ada bentuk perendahan harga diri, pengabaian, pengucilan, maupun sikap-sikap tersembunyi lainnya. Ya. Dan yang sekarang lagi ramai itu biasanya bullying itu di ruang cyber ya, lewat medsos ya, memberikan pesan-pesan negatif lewat media sosial, mengirimkan voicemail berupa ancaman atau tindakan voicemail yang kasar ya, dan tidak ini. Tolong ini sekarang dengan adanya undang ITE yang terbaru, undang-undang terkait dengan informasi teknologi. Nah, ini sangat diperhatikan, terutama pada saat pasal-pasal pencemaran nama baik ataupun fitnah. Nah, ini sangat berat sekali hukumannya. Oleh karena itu, tolong dalam kalian menyampaikan pendapat di ruang medsos, atau kalian mengirim pesan, atau kalian meneruskan pesan, perhatikan baik-baik. Jangan sampai itu bermaksud merendahkan atau mengucilkan teman kalian ya. Karena dampak bullying itu sangat-sangat berat ya, bisa mengalami psikologis, tekanan psikologis maupun fisik ya, karena kalau psikologisnya tidak nyaman, maka fisiknya juga pasti akan menurun. Kemudian kepercayaan diri yang akan merosot, malu, trauma, atau merasa serba salah ya, takut ke sekolah. Nah, ini tolong, kalau kalian melihat kondisi seperti ini atau rekan kalian diperlakukan seperti ini, silahkan kalian laporkan ke guru walas kalian masing-masing ya, atau ke guru yang kalian merasa nyaman. Kita akan lakukan pengecekan ya. Kami juga nggak langsung
begitu serta merta menerima, tapi kita akan lakukan verifikasi atau pemeriksaan lebih awal ya. Kemudian nanti setelah itu kita analisa masalahnya, apa sih penyebabnya, kenapa bisa terjadi keributan seperti ini, kenapa harus terjadi fitnah-fitnah ya. Setelah itu kita akan lakukan tindakan, kita pemanggilan orang tua, atau kalau sampai berat itu bisa kita panggil ke kepolisian ya. Nanti setelah itu kita lakukan, kalau memang bisa diakurkan dari internal, kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan secara internal, mungkin akan ada pemanggilan yang berkelanjutan. Nah, itulah sekolah ramah anak. Nah, di materi terakhir itu ada terkait dengan ikrar jabar tolak kekerasan. Nah, ikrar ini harus kalian baca dan pahami ya. Dan sekaligus kalian buktikan ya. Ikrar jabar tolak kekerasan ya. Nanti kalian siapkan videonya ya, kalian baca, kalian bacakan dalam bentuk video, kirimkan ke kami ya. Nanti kita siapkan linknya untuk kalian masukkan video penugasan ya. Kalian baca ikrar jabar tolak kekerasan ya. Kami siswa-siswi Jawa Barat berikrar: 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sekian, itu aja. Nanti siapkan video singkat kalian terkait kalian bacakan ikrar ini, kamu bikin video singkatnya, kirim, nanti kita siapkan videonya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat meskipun di masa pandemi ya. Meskipun belajar online, kalian jangan berkecil hati, karena anak yang bisa selesai dalam pembelajaran online berarti anak yang mandiri ya. Anak yang sudah bisa membagi waktu, membentuk kerjasama meskipun dalam jejaring sosial media. Jadi pasti kalau kalian bisa melewati masa-masa pandemi ini, maka kalian akan menjadi anak hebat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi di pembelajaran sekolah nanti.